Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Handika, NPM 5020267, kelas 3F, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu judul tema video ini, yaitu materi tentang penjelasan teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme. Tujuan pembelajaran dari video ini yaitu pelajar akan mendapatkan penjelasan tentang isi dari behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme. Isi dari materi yaitu pengertian dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Prinsip teori belajar behavioristik yaitu 1. Apabila seorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. 2. Hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. 3. Adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Hukum pada teori belajar behaviorisme yaitu 1. Hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. 2. Hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. 3. Hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. 4. Hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Ciri-ciri teori behaviorisme yaitu 1. Mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. 3. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. 4. Bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. 5. Mengapa latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar behaviorisme. 1. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. 2. Selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. 3. Jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme yaitu 1. Kelebihan, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. 2. Kekurangan, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Baiklah, selanjutnya 3. Teori kognitivisme. Pengertian teori belajar
kognitivisme, menurut pendapat pakar, baik para pekarnis, kali ini admin akan menjelaskan sedikit apa itu sebenarnya teori belajar kognitivisme dan siapakah yang sebenarnya menjadi tokoh dari aliran ini. Dasar pemikiran teori belajar kognitivisme adalah rasional. Teori ini memiliki asumsi filosofi, yaitu The Way in Which Will Franz Cardio 2010. Pengetahuan seseorang diperoleh berdasarkan pemikiran. Prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif. A. Prinsip dasar. Prinsip dasar yang mendasari teori belajar kognitif adalah teori psikologi. B. Tujuan. Tujuan teori belajar kognitif adalah untuk membentuk hubungan yang teruji, yang teramalkan dari tingkah laku orang-orang pada ruang kehidupan mereka secara spesifik sesuai dengan situasi psikologisnya. Baiklah, selanjutnya teori konstruktivisme, yaitu teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Lantas, bagaimana pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli? 1. Hill, tindakan mencipta suatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. Sedangkan yang nomor 2, Szymanski, aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari. 3. Carly dan Margareta, proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari belajar konstruktivisme: 1. Membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. 2. Mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Langkah teori belajar konstruktivisme. 1. Tahap pertama. Pada tahap ini guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasa atau konsep. 2. Tahap kedua. Pada tahap ini bapak atau ibu meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Baiklah, selanjutnya teori humanisme. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berikut penerapan teori humanisme dalam pembelajaran. 1. Guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal. 2. Peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Baiklah, cukup sampai di sini ya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.